tentang mengambil keputusan. Karena benar kata Tres, semuanya punya konsekuensi. Jadi nggak usah ngebanding-bandingin diri sama hidup orang lain. Fokus saja ke hidup sendiri. Halo semuanya, jumpa lagi di Jadi Otentik bareng aku Anin. Semoga kabar kamu di sana sehat-sehat dan semua yang kamu rencanakan, yang kamu doakan berjalan dengan baik. Oke, hari ini aku mau bahas tentang mengambil keputusan. Awalnya aku memikirkan ide ini karena aku membaca satu Instagram story, bener ya, Instagram story dari Kak Tresnani, dimana dia adalah mentor online aku yang aku belajar banyak banget darinya. Dan dia membahas waktu itu dia balesin satu followersnya yang bilang kalau dia belum nemu, followersnya ini belum nemu lingkungan yang positif sebagaimana dia mau gitu, dan lingkungan positif untuk dia bertumbuh gitu, untuk belajar hal baru, untuk berkembang lah intinya, jadi manusia yang tiap hari makin belajar biar jadi lebih baik. Terus Kak Tres di sana kasih balasan, pasti ada, pasti ketemu ketika kamu udah mencoba memperbaiki diri kamu dulu gitu. Jadi kamu akan menarik orang-orang yang nanti sefrekuensi dengan kamu, jadi punya teman-teman baru. Dan di Kak Tres sendiri nyontohin bahwa waktu dia masih tinggal di Jakarta dan kerja di Jakarta, lingkungannya itu teman-temannya rata-rata udah nikah dan punya anak gitu. Jadinya Kak Tres juga ngerasa pengen punya lingkungan baru yang sesuai dengan cita-citanya dia, masih pengen chill dulu gitu loh, belum pengen mikirin nikah atau punya anak gitu. Akhirnya Kak Tris kan merantau ke Bali dan ketemu sama orang-orang baru, teman-teman barunya Kak Tris yang dimana usia 30, di atas 30 sampai 35, bahkan 36, 37 kalau aku nggak salah ingat, masih chill aja, masih menikmati hidup dan nggak pusing mikirin tuntutan masyarakat atau tuntutan keluarga gitu untuk nikah. Jadi ya udah, memang fokus ke kerjaan aja, karir aja gitu. Dan Kak Tris juga bilang kalau misalkan itu nggak ada yang salah, keputusan teman-temannya dia nggak ada yang salah, yang udah nikah, yang udah punya anak nggak ada yang salah, dan teman-teman barunya dia di Bali yang mana Kak Tresnya juga seneng, itu juga nggak salah, masih pengen chill sampai usia lebih dari 30 tahun, itu nggak salah sama sekali. Semua punya konsekuensinya sendiri-sendiri gitu. Nah, dari situ aku terinspirasi buat bahas tentang ini, tentang mengambil keputusan. Karena benar kata Tres, semuanya punya konsekuensi. Jadi nggak usah ngebanding-bandingin diri sama hidup orang lain. Fokus saja ke hidup sendiri. Nah, aku pengen bahas ini karena mungkin banyak dari kamu yang kebingungan, apalagi untuk kamu yang di usia seperempat abad atau lagi ngalamin quarter life crisis ataupun baru lulus fresh graduate kayak aku, fresh graduate, wow, petok, fresh graduate. Aku mau ngasih bahasan tentang mengambil keputusan ini. Aku percaya bahwa setiap dari kita punya situasi di mana kita harus mengambil keputusan-keputusan dalam hidup. Mungkin itu keputusan yang mudah, mungkin juga itu keputusan yang sulit. Nah,
Dalam mengambil keputusan itu, tentunya sebagai manusia dewasa, kita harus lebih bijak dan harus lebih berhati-hati mengambil keputusan. Walaupun dalam perjalanannya pasti setiap manusia tuh membuat kesalahan. Jadi nggak perlu khawatir berbuat salah gitu atau membuat kesalahan, karena itu sangat manusiawi. Yang jelas setiap manusia punya kesempatan untuk belajar dari kesalahannya masing-masing. Nah, dari ngambil keputusan ini, aku nonton satu reels yang ngena banget. Ngena banget kenapa? Karena aku baru aja ngalamin gitu. Saat itu aku harus mengambil keputusan yang sulit, dan rasanya mengambil keputusan yang sulit itu nggak mudah, menyesakkan dada, dan perlu banyak bersabar, perlu banyak minta kekuatan, dikuatkan gitu. Terus aku ngeliat reels ini dan aku yakin ini nggak kebetulan lewat, aku yakin ada alasannya. Di reels itu bilang kalau mengambil keputusan itu sebenarnya gampang, atau memilah-milih keputusan itu sebenarnya gampang dalam hidup. Kalau kita mau hidup kita lebih mudah di kemudian hari, maka hari ini, detik ini, kita harus memilih keputusan-keputusan yang sulit untuk nantinya kita hidup dengan lebih mudah. Kalau kita mau ngambil keputusan yang mudah-mudah aja hari ini, ya nggak ada salahnya juga. Tapi jangan salahin orang lain kalau nantinya hidup kamu mungkin akan lebih sulit. Contohnya gini, kamu begadang, kamu scroll media sosial 8 jam sehari, kamu keseringan nonton Netflix, kamu sering makan junk food, atau makan kamu tuh nggak terkontrol gitu, asupan gizinya nggak terkontrol gitu. Ya, itu adalah keputusan-keputusan yang sangat mudah untuk kita gitu. Kita mau rebahan terus dan scrolling media sosial itu sangat mudah. Di masa depan, kemungkinan kamu untuk menghadapi hidup yang lebih sulit sangat mungkin, karena keputusan yang kamu ambil saat ini tuh mudah. Beda lagi kalau keputusan yang kamu ambil saat ini adalah sulit. Contohnya, mulai bangun pagi, rutin olahraga, makan makanan yang bergizi sesuai dengan kebutuhan tubuh kamu masing-masing, mengerjakan proyek. Hal-hal tersebut itu keputusan yang sulit. Tapi di masa depan akan lebih memudahkan hidup kamu, dan pastinya kamu nggak akan menyesal mengambil keputusan-keputusan itu, karena keputusan sulit itu baik sekali untuk hidup kamu di masa depan. Jadi aku berpikir reels yang aku tonton ini dan aku bagikan ke kamu sekarang itu semacam jadi pengobat lara buat aku untuk lebih sabar dan tarik nafas lebih dalam. Keputusan sulit yang harus diambil ini punya tujuan yang baik di masa depan. Jadi harusnya aku nggak sedih dong, harusnya aku nggak kecewa kan. Harusnya aku lebih senang, tapi karena keputusannya sulit dan aku merasanya nggak enak sekarang, jadinya kayak sangat sesak gitu. Tapi ketika aku lebih tarik nafas dan lebih mencoba menelaah kembali bahwa keputusan yang diambil ini keputusan untuk jangka panjang. Jadi aku lebih bisa nerima, lebih bisa legowo, dan jadi lebih chill, jadi lebih paham apa maksud keputusan sulitnya. Dan aku mau kamu juga kayak gitu. Ini sepanjang sepengalaman aku, bahwa hal pertama yang
paling urgent kamu lakukan adalah paham diri. Hal pertama yang sangat membantu kamu ketika mengambil keputusan adalah ketika kamu udah paham diri kamu sendiri. Kenapa aku bilang kayak gini? Karena ketika kamu udah paham dengan diri kamu akan lebih bisa bernalar atau berlogika dalam mengambil keputusan-keputusan yang sulit. Paham diri itu bisa dimulai dari mencoba mencintai diri sendiri, mulai dari nerima kamu sekarang apa adanya, mencoba menyayangi diri kamu sendiri, merawat diri kamu sendiri, berdialog lagi dengan diri kamu sendiri, dan bertanya kepada diri kamu sendiri, mau apa? Gak perlu terburu-buru dan gak perlu tahu jawabannya sesegera mungkin. Yang penting adalah kamu sadar bahwa paham diri itu penting. Karena ketika kamu paham diri, kamu akan lebih mudah mengambil keputusan-keputusan sulit. Kamu paham diri, kamu mau jadi orang yang seperti apa di masa depan, kamu punya tujuan yang kayak gimana di masa depan, dan apa hal-hal yang bikin kamu bahagia, apa hal-hal yang bikin kamu berarti. Hal-hal tersebut akan membantu kamu mengidentifikasi keputusan apa yang harus kamu ambil. Karena ketika kamu paham diri, kamu udah banyak dialog sama diri kamu udah bertanya ke diri kamu mau ngapain, mau ngerjain apa, itu akan benang merahnya akan tertarik gitu ketika ada keputusan penting yang harus kamu pilih atau putuskan. Keputusan itu pasti akan berjalan beriringan di ujung nanti dengan tujuan kamu. Nggak perlu terburu-buru, kamu perlu banyak waktu untuk paham diri. Lagi pula manusia itu terus berubah, jadi pelan-pelan aja. Yang penting kamu mengalokasikan waktu untuk diri kamu sendiri. Hidup ini ya hidup kamu gitu. Setiap orang punya hidupnya masing-masing. Hiduplah seperti apa kamu mau hidup. Mulai belajar gimana caranya jadi kayak gitu. Step apa yang harus kamu lakukan untuk jadi dirimu yang kamu impikan. Kalau kamu udah tahu kamu mau jadi apa, kamu mau hidup seperti apa, dan apa yang mau kamu lakukan di dunia ini, keputusan-keputusan yang kamu ambil akan mengarah pada tujuan kamu itu. Mungkin perasaannya berat atau perasaannya nggak enak sekarang, tapi kamu tahu bahwa keputusan yang kamu ambil itu sejalan dengan tujuan kamu di masa depan. Jadi percayalah, itu akan mendukung tujuan kamu di masa depan gitu. Jadi kamu harus belajar paham diri, nggak perlu terburu-buru ya. Ingat, nggak perlu terburu-buru. Yang penting sekarang kamu udah sadar untuk belajar paham diri. Paham diri itu titik pertama kamu menuju titik-titik berikutnya dalam hidup kamu. Istilahnya kayak kamu main game. Kamu nggak bisa naik level ketika level sebelumnya belum kamu tamatkan atau belum kamu kuasai. Menurut aku paham diri juga kayak gitu. Walaupun secara aturan itu nggak ada aturannya ya. Nggak ada aturan kamu harus paham diri yang kayak gini, nggak ada. Cukup kamu mempelajari diri kamu sendiri setiap hari dari waktu ke waktu, karena manusia itu berubah. Semuanya berubah, yang nggak berubah tuh cuma perubahan itu sendiri. Jadi nggak perlu terlalu keras sama diri sendiri. Coba memahami diri sendiri aja dengan lebih gentle, karena ketika udah paham diri, kamu bakal lebih bisa menghandle diri kamu kalau sesuatu hal terjadi. Paling enggak
itu yang bisa kamu kontrol. Titik pertama paham diri ini membuat kamu lebih bisa melewati titik-titik selanjutnya dengan lebih mudah. Nggak mudah juga sih, maksudnya membuktikan kalau kamu bisa naik lagi level lagi, naik. Walaupun nggak ada aturan ya level-level kayak gitu, dalam itu nggak ada. Cuma aku menganalogikannya kayak gitu. Itu mempermudah kamu untuk terus belajar, dan belajar. Mengukur konsekuensi dari setiap keputusan yang kamu ambil. Setiap keputusan yang ada itu nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Itu tergantung persepsi kamu dan tergantung kebutuhan kamu aja. Yang jelas kamu harus bisa mengukur kira-kira konsekuensi apa yang harus kamu jalani ketika kamu ngambil keputusan A, atau konsekuensi apa yang harus kamu jalani ketika kamu ngambil keputusan B. Dan konsekuensinya itu yang jelas nggak cuma enak aja kan, pasti ada nggak enaknya di setiap keputusan. Dan setiap orang dihadapkan dengan masalah kayak gitu, harus ngambil keputusan apa atau harus memberi solusi apa terhadap masalah yang ada. Kira-kira apa konsekuensi yang paling bisa kamu jalanin dari setiap keputusan? Konsekuensi itu nggak bisa kamu ukur. Yang paling bisa kamu jalanin apa? Tapi yang jelas kalau kamu udah paham diri dan tahu tujuan kamu di ujung itu apa, konsekuensi ini tuh akan bertautan dengan tujuan kamu di ujung. Jadinya kamu akan lebih memilih keputusan yang akan mendukung tujuan kamu. Dan tentu tujuan-tujuan yang kamu buat itu pasti tujuan yang baik. Konsekuensi dari segala keputusan yang kamu ambil bisa kamu jalani karena kamu komitmen akan itu. Karena tadi tujuannya selaras, konsekuensinya selaras dengan tujuan kamu, karena kamu udah paham diri yang di pertama tadi. Kita titipi Tuhan otak. Jadi gunakanlah otak kamu ini semaksimal mungkin dengan baik. Aku juga percaya ketika kamu udah benar-benar mengambil keputusan secara sadar, berdasarkan pertimbangan yang matang dan berdasarkan paham diri terhadap diri kamu sendiri, kamu juga akan hidup lebih damai. Kenapa? Karena kamu nggak lagi membandingkan hidup kamu dengan hidup orang lain gitu. Karena kamu udah paham diri, kamu udah paham betul bahwa setiap orang punya hidupnya masing-masing, punya keputusan yang harus diambil masing-masing. Jadinya kamu akan lebih legowo, akan lebih bersemangat menjalani hidup kamu, menjalani hari-hari kamu, dan gak perlu takut untuk berbuat salah atau mengambil keputusan yang salah, karena itu manusiawi banget. Kalau kamu takut ngambil keputusan yang salah, kamu bisa minta ujangan, minta nasihat dari teman-teman, dari orang tua, dari teman atau keluarga yang bisa kasih pandangan ke kamu. Tapi kalau memang nggak ada yang dimintain saran atau pendapat, ya nggak apa-apa, gunakanlah kemampuanmu sendiri. Ketika udah paham diri, udah bisa ngukur konsekuensi, ya pilih aja keputusan yang sekiranya memang mendekati tujuan kamu. Dan aku percaya, walaupun keputusan yang kamu ambil salah, itu bisa jadi pelajaran. Nggak sepenuhnya salah. Itu karena sebelumnya kamu belum tahu. Dan ketika kamu tahu keputusannya ternyata harusnya lebih baik dari sebelumnya, maka kamu mendekati keputusan yang paling tepat. Jadi jangan berkecil hati ketika keputusanmu salah, karena itu membuat kamu belajar hal baru tentang mengambil keputusan dan lebih mendekatkan kamu pada keputusan yang paling tepat.
Oke semuanya, makasih udah nonton video aku sampai sini tentang mengambil keputusan. Semoga bermanfaat ya videonya. Sampai jumpa lagi di video jadi otentik yang lain. Bye bye.